Apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN jika kita melihat saat ini tuh IKN itu sudah dalam masa pembangunan? Sektor itu aman. Begitu juga dengan ketika kita bicara tentang IKN. Oke? Kita ingin alokasi anggaran dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang senyatanya dirasakan oleh warga Kalimantan. Itu prioritas kita. Kita buat singkat ya. Kalau boleh tambahin 2 tapi singkat. 2 singkat. 2 tapi singkat. Singkat. Jadi gini, saya ulangi nih. Ini, there is, Bang, tidak ada pertanyaan bodoh, tidak ada pertanyaan salah, yang ada pertanyaan panjang. Oke. Bikin pendek ya. Kalau pendek ya. Sudah poin kita ambil dari sini dulu. Satu. Silakan Mas baju kotak-kotak naik langsung cepat. Sekarang di sini. Turun dulu semuanya. Turun dulu. Mohon turun. Satu. Banyak jilbab biru silakan langsung naik ke atas. Langsung ya. Tolong disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan padat. Silakan. Sudah waktunya pasangan. Terus. Lampu sudah ada ya? Sudah ada. Tapi singkat. Baik, pertanyaan saya adalah Langsung. pertanyaan saya apa yang akan Bapak lakukan untuk menderita penyakit mental khususnya skizofrenia Pak? Karena bagaimana yang kita lihat yang dilakukan pemerintah hanya memasukkan mereka ke rumah sakit jiwa dan memberikan mereka obat. Sementara dan mereka butuh pendamping caregiver karena jika tidak didampingi mereka bisa di luar kendali Pak. Sakitnya apa? Skizofrenia Pak. Oh, skizofrenia. Oke, ya. Gini, teman-teman sekalian. Saya ingin menjawab ini, saya ingin jelaskan bagaimana kami mengambil keputusan. Satu, prinsip kesetaraan. 2, kepentingan umum. 3, data, informasi, ahli. Oke. Yang keempat, baru aturan. Jadi, kami akan berkonsultasi pada ahlinya dan memastikan ada pendekatan yang benar. Bila memang itu membutuhkan perlakuan khusus, fasilitas khusus, maka negara membuatkan regulasi untuk bisa dilakukan. Gitu jawabnya. Makasih. Pertanyaan kedua, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sini, Anda yang mau diberikan foto pada boleh saya. sambil nunggu pertanyaan. Sini. Boleh. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN jika kita melihat saat ini tuh IKN itu sudah dalam masa pembangunan? Itu Pak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan dengan IKN itu? Apakah akan dibiarkan begitu saja atau mungkin akan diberikan langkah solutif lain begitu Pak? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devon Dirgayu Mangopang, saya mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Devon. Devor. Iya Pak. Pak Devor, ini pertanyaan bagus nih pertanyaannya. Gini, tadi saya bercerita tentang transisi batu bara. Kan tidak semena-mena bukan? Dibuat, dipastikan mereka yang bekerja di dalam. Itu prioritas kita. Oke? Kemudian apa yang sudah berjalan, kita akan panggil semua stakeholder bagaimana bisa mengelola agar apa yang dikerjakan di sana itu tidak menimbulkan kerugian. Tapi bila kita terus mengalokasikan anggaran yang besar, bayangkan untuk bangun rel kereta api saja dari Pontianak sampai ke sini itu diperlukan 22 triliun. 22 triliun itu jauh lebih kecil dibandingkan lebih dari 400 triliun untuk membangun sebuah tempat IKN. Kebayang tidak? Dan kami tadi sudah cek. Kita mau melakukan revitalisasi kereta api di Sumatera Barat itu per kilometer revitalisasi itu artinya memanfaatkan ulang 16 miliar per kilometer. Di sini kalau bangun rel kereta kira-kira 60 miliar per kilometer. Jadi anggarannya dipakai untuk itu. Tapi untuk yang di Kalimantan kita duduk bersama di IKN supaya ada solusi yang tepat di tempat itu. Gitu ya. Mau interupsi Pak? Bisa diinterupsi Pak? Pertanyaan saya tadi, IKN ini bakalan diapain Pak? Gitu. Itu begini, sebagai sebuah wilayah keputusan di undang-undang. Tapi alokasi anggarannya kita akan atur supaya menyelesaikan masalah Kalimantan, bukan hanya untuk satu tempat di situ. Baik, ya? terima kasih Bapak. Terima kasih.